perkenalkan, nama aku adalah Yasmin dan aku merupakan salah satu tim marketing dari kampus Universitas Widyatama Bandung. Nah, buat kalian yang belum tahu kampus ini merupakan salah satu kampus swasta terbaik di kota Bandung. Nah, tentunya dalam video ini aku akan menjelaskan gambaran secara detail atau singkatnya mengenai bagaimana ya D3 akuntansi di Universitas Widyatama itu. Nah, lalu untuk isi dari visinya D3 akuntansi Universitas Widyatama ini adalah menghasilkan ahli media profesional di bidang akuntansi bisnis yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan berbasis teknologi informasi, dan juga berbudi luhur serta berwawasan global pada tahun 2008 nanti. Nah, itu adalah visi dari D3 Akuntansi Widyatama ini. Nah, lalu apa sih misi dari D3 Akuntansi Widyatama ini? Isinya ada 4, teman-teman. Yang pertama itu menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan ahli media profesional di bidang akuntansi bisnis. Lalu untuk misi yang kedua itu menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi, berbudi luhur, dan berkomunikasi dalam bahasa asing. Dan lalu untuk misi yang ketiga itu menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang pengembangan dan penerapan pengetahuan di bidang akuntansi. Nah, teman-teman, untuk poin ketiga dari misi D3 akuntansi ini sebenarnya aku udah langsung mengalami ya, karena memang dalam pengalaman aku sebagai mahasiswa D3 akuntansi ini pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Nah, jadi ini betul-betul terjadi dalam proses pembelajaran kita. Nah, lalu untuk poin terakhir atau poin 4 dari misinya D3 Akuntansi Universitas Widyatama ini yaitu melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri untuk menciptakan relevansi penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan penggunanya tersebut. Nah, itu dia visi dan misinya dari D3 Akuntansi Universitas Widyatama Bandung, teman-teman. Nah, untuk ke pembahasan selanjutnya, teman-teman, aku bakal ngebahas mengenai sasaran dari D3 Akuntansi Widyatama ini. Nah, untuk yang pertama, sasaran kita adalah sekurang-kurangnya 75% mahasiswa lulus cepat dalam 7 semester dengan prestasi yang memuaskan atau IPK sekitar 2,75. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu mengenai nilai IPK, mungkin nanti ketika kalian masuk ke dalam dunia perkuliahan kalian akan mengerti apa itu IPK. Nah, oke teman-teman, dari tadi aku udah ngebahas mengenai visi dan misinya. Kali ini aku akan ngebahas kira-kira nanti kita belajar apa aja ya yang ada di D3 Akuntansi Widyatama itu. Oke, yang pertama itu kita akan belajar mengenai akuntansi keuangan, di mana akuntansi ini bertujuan untuk unit ekonomi secara keseluruhan. Singkatnya seperti itu ya teman-teman. Buat kalian masih penasaran bisa langsung join aja ke D3 Akuntansi. Nah, untuk bidang yang kedua kita akan belajar mengenai pemeriksaan akuntansi atau disebut dengan audit. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu audit, secara garis besar audit itu sebuah profesi teman-teman, dimana kita akan memeriksa suatu laporan keuangan perusahaan atau badan gitu kan. Nah, lalu untuk yang ketiga kita akan belajar mengenai akuntansi manajemen, dimana memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Nah, lalu untuk yang keempat kita akan belajar mengenai akuntansi biaya, dimana kita akan mencatat dan menghitung serta menganalisa data biaya perusahaan. Nah, lalu yang kelima yaitu akuntansi perpajakan, teman-teman. Di sini kita akan belajar pajak. Tentunya juga ketika nanti kita sudah lulus, benar-benar kita dicap sebagai ahli media yang paham akan suatu akuntansi. Salah satunya adalah pajak. Nah, lalu berikutnya kita akan belajar mengenai penganggaran juga, teman-teman, atau budgeting. Nah, di mana penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan. Nah, kita akan menghitung gitu, teman-teman. Lalu kita juga belajar mengenai akuntansi pemerintahan. Jadi gimana ya kira-kira akuntansi dalam pemerintah itu? Nah, kita akan belajar di D3 akuntansi, teman-teman. Secara singkatnya seperti itu ya. Nah, untuk informasi tambahan juga teman-teman, kalau di D3 akuntansi ini metode pembelajarannya itu ada 2, yaitu online dan offline atau hybrid mungkin ya secara singkat. Nah, jadi ketika kita online berarti kita menggunakan salah satu web yang kita fasilitasi. Sedangkan kalau kita masuk offline, maka fasilitas pembelajaran yang kami berikan itu lengkap, teman-teman, berupa lab komputer, bahasa, wifi, perpustakaan yang lengkap juga.
Nah, jadi gak usah diragukan lagi seputar fasilitas yang ada di D3 Akuntansi Widya Tama ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang penasaran kira-kira di D3 Akuntansi ini tuh tugas akhirnya seperti apa ya? Yaitu kita magang atau praktik kerja lapangan di beberapa perusahaan seperti telekomunikasi, perbankan, kantor pajak, asuransi, atau industri garment dan lembaga pemerintahan teman-teman. Itu tugas akhir dari kita, dimana nanti kita akan membuat laporan dari hasil magang kita tersebut. Nah, buat teman-teman jangan ragu meskipun beberapa orang menganggap bahwa D3 itu merupakan salah satu, kayaknya sayang ya kalau cuma masuk D3, tapi jangan salah teman-teman. Kalau di Universitas Widya Tama ini prospek karirnya itu lulusan D3 Akuntansi yang dipersiapkan lulusannya menjadi akunting informasi sistem developer, database administrasi, ERP administrasi, dan juga akuntan perbankan dan akuntan pemerintah. Pokoknya semua materi yang akan kita pelajari itu akan bermanfaat nantinya di dunia kerja teman-teman. Jadi jangan diragukan lagi. Buat kalian yang berminat, nanti aku bakal taruh linknya. Ini adalah website atau Instagram dari D3 Akuntansi Widya Tama. Kalian bisa hubungi itu untuk segera mendaftar ya teman-teman. Oke, jadi semuanya aku pamit karena semua informasi secara gampang sudah aku jelaskan. Buat kalian yang masih ingin bertanya-tanya, kalian bisa langsung masuk link yang ada aku berikan tadi. Oke teman-teman, aku pamit. Selamat mengerjakan harinya. Bye.